Selamat siang, kembali berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bincang Tamu Spesial. Hari ini kita akan menghadiri teman kita dari member Cakrawala Indigo, yaitu Ame, untuk bercerita mengenai perjalanannya dalam kehidupan spiritualnya. Tapi sebelumnya, kalau merasa ada manfaatnya dengan ini, bisa tolong bantu subscribe, like, dan share supaya channel ya. Oke, sekarang Ame sudah hadir di sini ya. Saya sudah tambahkan, kita tinggal tunggu Ame untuk. Selamat siang Ame. Ketemu. Iya, engkau. Masih di kantor hari ini? Gimana nih? Oh iya, sebentar. Enggak, kabur pulang. Kabur pulang. Ya, enak sih tempat kerjanya dekat ya. Ya, dekat. Iya, Bentar, hari ini gimana? kita mau bincang-bincang sebentar, tapi kita mau nyapa-nyapa temen dulu nih yang sudah hadir. Di sini ada Sari Komala, apa kabar? Ada Linda Sari yang sudah bergabung dengan kita tempat siang hari ini. Ya, hari ini maksud saya siang ini kita mau bahas mengenai perjalanan Ame dalam mengalami spiritual awakening ya, mengalami kesadaran spiritual. Sejak kapan sih Ame merasa bahwa merasa sesuatu yang berbeda dalam hidupnya? Berarti dari tahun berapa ya? Sebenarnya kalau merasa aneh udah dari kapan ya? 2014 saya lulus. 2015-an, 2016-an. Cuma paling berasa anak saya 2015. 2015 mulai terasa ada perbedaan gitu ya. Nah, gejala awal yang dialami itu apa sih? Bisa dibilang kayak orang stres kali ya kok ya. Jadi saya udah kayak apa ya? Ya kayak orang stres sih. Gimana jelasinnya ya? Mau dibilang stres tapi kita normal. Jadi kayak kita punya perasaan itu selalu kayak apa kacau, ya? Gundah gulana. Kacau. Iya, jadi nggak jelas. Terus bisa marah-marah, tapi nggak ngerti yang dimarahin apa. Atau kadang kita bisa kayak sedih banget, tapi nggak ngerti sedihin apa. Jadi kalau misalkan kadang aku udah marah-marah nih, marah besar gitu ya, bisa marah besar. Tapi setelah itu bingung, kenapa saya marah, saya marahin apa gitu. Ya 2015 terus saya juga tiba-tiba sakit nggak jelas juga sih 2015. Mengalami anak sakit saya juga 4 ya? tahun. Sakit apa tuh? Iya. Jadi badannya bengkak-bengkak. Terus bisa bengkak-bengkak gitulah kok, gatal-gatal, bengkak-bengkak. Udah dibawa kemana-mana tuh, nggak bisa sembuh. Kayak semacam alergi sampai gitu ya? ke orang pintar juga. Iya, tapi nggak jelas. Jadi jadinya alergi apa aja. Padahal kan sebelumnya saya nggak punya alergi. Betul. Nggak jelas. Sampai akhirnya itu setengah tahun tuh baru sembuh sendiri. Setengah tahun saya punya anak kedua sembuh. Tuh. Lama juga loh saya sakit itu. Jadi nggak jelas. Nah pada proses sakit itu juga tambah parah sih kok. Jadi pada proses aku pas lagi sakit itu, jadi saya bisa ngelihat banyak wajah gitu loh. Waktu sakitnya itu ya? Mungkin dulu bisa ya, cuma setelah aku yang pas pada saat lagi sakit. Iya, jadi setiap saya menutup mata atau tidur gitu kan, saya sampai jarang tidur sih. Jadi banyak wajah, tapi saya nggak kenal itu siapa gitu. Jadi insomnia. Iya, saya jarang tidur. Saya semenjak punya anak saya nggak pernah tidur kayaknya. Iya loh. Bukannya nggak pernah tidur, tapi tidurnya nggak sadar ya? Saya suka tidur kan. Terus
Ya itu yang Iya dialami. mungkin ya. Jadi Yang saya suka debat, saya nggak tidur, tapi mereka bilang saya tidur, tapi saya suka bilang saya nggak tidur. Ya, itu penyakit anak indigo biasanya seperti itu. Pindah-pindah tempat panas. Ya, Ya jadi seperti gitu. Cuma makin kesini habis. Sekarang rada mending sih. Yang sekarang udah agak mending. Sudah agak mending ya. Artinya ini sudah nggak mengalami stres, sudah nggak ada apalagi gitu ya. Sebenarnya itu yang dialami oleh Ame itu yang seperti saya cerita kemarin tuh, itu kan Dark Night of the Soul. Gimana Ame? Iya, saya jadi kadang yang kayak kok Andi cerita kemarin, saya ikutin. Jadi semua prosesnya saya jalanin. Jadi nanti ada yang kemarin ini saya juga lagi jalanin ya. Cuma habis saya sharing sama kok Andi, enak kan sih. Jadi kita lebih apa ya? Jadi ada kayak ketangkep kuncinya lah kok. Jadi makin kesini ya saya lebih enjoy aja. Jadi ya. Udah sadar gitu, maksudnya apa yang terjadi itu tahu gitu ya. Kan kata kok Andi, kita hidup untuk orang lain, ya kan? Terus jadi dalam meditasi ya, maksudnya ada kata kuncinya. Terus saya kan ikut programnya Bu Louis ya. Iya. Jadi ada beberapa programnya juga yang kena di saya gitu. Bagus juga sih. Iya, iya. Ya, bukan sadar ya, lebih menerima kali. Cuma lebih enjoy lah kok, makin kesininya lebih enjoy. Habis sharing sama kok Andi gitu, saya lebih enjoy sih. Jadi kita kayak diarahin, jadi lebih menerima ya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan saya nggak bisa ceritain masalah ini ke orang lain, nggak bisa. Karena mereka kan nggak paham. Betul. Banyak orang menganggapnya aneh. Karena memang siapa? Erli Huyen. Ya, apa kabar Erli Huyen, Kumala Dewi, ya kan? Terus ini ada Bang Fernando. Rame apa? Biar rame Bang. Ikut komen Bang, biar rame, ikut tanya-tanya. Jadi nggak saya aja yang nanya. Kalau saya nanya tak habis untuk pertanyaan. Cuma aku rasa yang mengalami kayak saya begini tuh banyak kali kok. Mungkin harus banyak-banyak sharing ya kok. Karena terdorong kalau kita nggak sharing ya pikiran kita negatif loh. Betul. Jadi ya kayak tidak ada pelepasan ya. Jadi pikiran kita hidup itu buat apa sih? Jadi kayak ngapain kita hidup? Kalau jalan pintas ya mungkin udah gitu ya. Cuma untungnya sih masih dikasih jalan sih. Ya itu karena memang itu proses. Saya loh ya. Betul. Itu proses itu. Apa yang dialami Ame ini benar-benar itu sebuah proses, karena apa yang saya sampaikan semua itu kan masuk semua dalam hidup Ame ya. Kena semua ya. Jadi itu memang gejalanya. Itu memang gejalanya. Gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya nggak punya tempat buat cerita nih, jalan keluarnya adalah begini, bikin diare. Ya bikin diari, buat catatan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang dialami. Karena semua yang kita alami ini kan perlu sebuah tempat pencurahan gitu loh ya. Kalau kita nggak punya tempat pencurahan yang seperti dialami oleh Ame, itu akhirnya jadinya stres gitu loh ya. Mau cerita sama siapa kok nggak ada yang bisa terima, nggak ada yang bisa memahami gitu kan. Nah kalau sampai kita mentok nggak punya tempat buat cerita, satu-satunya jalan adalah tulis di diary, tuangkan semua pikiran kita di diary. Itu jalan keluarnya sih, gitu ya. Terus kemudian tapi paling penting sebenarnya sharing sih kok. Betul, paling penting sharing, karena itu meringankan gitu kan. Cuma kalau nggak ketemu sama yang pas, malah dibully. Gitu. Malah jadinya kan dianggap seperti saya orang juga aneh. Ngelewatin banyak sharing baru ketemu kok Andi. Biasanya begitu ya. Iya, benar. Biasanya seperti itu sih. Terus apa mulai sadar punya gift sejak kapan? Sebenarnya saya bukan sadar saya punya gift ya. Sampai saat ini juga nggak sadar sih kok. Jadi gimana ngomong ya. Sebenarnya kalau mau bilang
kita apakah ini gift bukan, cuma saya lebih mencari saya kenapa gitu, kenapa kok saya pikirannya begini, kenapa. Jadi saya sering tanya ke orang lain, terutama sekitar saya, kalau misalkan saya tidur kenapa begitu banyak muka yang lewat atau begitu banyak wajah, kalau kalian gimana. Jadi sebenarnya lebih mau tanya apa yang saya alami, kalian ngalamin nggak, apa cuma saya. Saya itu saya lebih mencari sebenarnya saya gila nggak, terus saya aneh nggak sih, kenapa begini. Kalau mau dibilang aneh, tapi kok logika saya masih jalan gitu. Tapi kalau ke giftnya aja baru sama kok Andi, saya baru tahu sih. Kalau enggak saya juga nggak paham juga ya. Oh begitu? Nggak begitu. Oh. Saya suka signalnya kurang gitu ini ya. Dan apa yang saya ceplosin biasanya yang saya omongin kejadian biasanya begitu, cuma kan saya nggak menyadarin itu apa, paling begitu aja sih. Ya makanya saya pikir memang sekarang ini kan pengaruh alam sudah banyak membuat dampak pada kehidupan manusia ya kan, sehingga spiritual mereka tuh tiba-tiba saja bisa bangkit gitu ya, tiba-tiba saja bisa sadar sendiri, terbangun sendiri. Makanya saya juga mengarahkan melalui Facebook ini setiap hari Sabtu itu kita akan melakukan bincang-bincang santai. Nah di situ saya akan kupas mengenai bagaimana sih perjalanan spiritual itu seperti apa yang akan terjadi dalam hidup seseorang yang mulai bangkit spiritualnya gitu kan ya. Karena seperti Ame itu memang ceritanya benar. Kadang-kadang bingung gitu kan, kenapa kok tiba-tiba saya maunya marah-marah, kok tiba-tiba saya berasa sedih, kok tiba-tiba saya mau menyendiri, gitu kan? Itu ya dulu saya parah banget loh kalau itu. Dulu saya parah banget, jadi suka emosinya suka meledak-meledak, bisa nangis, bisa sedih banget, tapi nggak ngerti kenapa gitu. Jadi kayak orang gila sih. Gitu. ya. Apalagi sekarang ditambahin obat tidur lagi kan, sebenarnya itu salah, harusnya nggak boleh loh obat tidur. Ya. Karena kalau nggak dibantu obat tidur kan nggak tidur, badan kita juga rontok kan. Betul. Mas sekarang udah berkurang sih, udah dikurangin sih. Ya, kalau bisa dihilangkan sama sekali, karena obat tidur itu memicu kelenjar melatonin di pineal gland kita gitu loh. Terus makin tinggi nanti dia punya kelenjarnya gitu loh. Ya. Tapi meditasi membantu kok. Meditasi benar-benar membantu sih. Kita lebih tenang. Saya juga rencana Jadi kalau yang kasusnya sama saya kayak saya yang nggak jelas, mending belajar meditasi sih kok. Tapi meditasi yang jelas ya, bukan meditasi yang ke arah tapi ya. Gitu. Betul sih. Membantu banget. Meditasi itu sangat membantu karena meditasi itu kan menenangkan pikiran ya. Dengan meditasi sama kan, hati. Pasti gitu. Terus sekarang hari nonton. Apa? Hari lagi nonton. Oh. Tapi sekarang udah mulai ini nanti juga lama-lama kalau sudah, maksudnya gini, kalau sudah mulai memahami semuanya, nanti lama-lama juga pasti ada dorongan juga dalam diri Ame untuk membantu orang lain, gitu. Yang mengalami hal yang sama. Semoga sih. Ya kalau untuk sharing, ya makanya terkadang tujuannya kita sharing ya supaya bisa bantu yang lain juga ya. Kok karena kan di posisi kayak aku dulu itu benar-benar nggak enak sih aku bilang. Kita kayak nggak diterima gitu loh. Jadi kayak nggak ada tempat sampah untuk buang, terus kita nggak ada tempat sharing. Jadi sebelum ketemu Kok Andi aja sebenarnya saya kan udah konsul kemana-mana itu. Jadi konsul lah banyak lah kemana-mana. Tapi untung terakhirnya ketemu di Cakrawala Indigo juga kan. Jadi saya sharing di Kok Andi ya saya dapat ilmu banyak juga sih. Ya minimal jadi kayak kita nemu jalan loh. Oh iya. So sekarang aku udah nggak nanya aku gila nggak sih, aku gimana nggak sih, enggak. Iya sih. Minimal ya. Gitu. Iya. Itu awal-awal Amai dulu cerita kan gitu, tanya ya Pak, saya dihalusinasi atau tidak gitu kan.
Ya, sebenarnya Iya, gampang sih kalau kita mau tahu halu apa enggak, ngomongnya caranya gini, diajak ngomong nyambung apa enggak gitu. Ya kan? Kalau saya lihat kan Ame kan diajak ngomong bisa nyambung, bisa membuat sebuah strategi, rencana, berpikir. Ya, itu bukan halu. Gitu. Kalau orang halu pasti nggak akan bisa berpikir seperti itu gitu. Jadi itu cara ya karena mudah. selain selain ini saya masih normal sih kok. Yang lainnya Iya, saya normal kok. iya, iya itu kan memang kalau itu memang bingung aja sih, bingung di awal sih ya Ame ya. Gitu. Semua orang pasti Iya. ngalamin seperti itu lah. Cuma mereka juga banyak yang seperti tadi Ami bilang, mereka nggak punya tempat gitu loh. Nah, makanya buat Mm-mm. teman-teman kalau misalnya punya ya, kawan-kawan seperti itu, ajak aja masuk ke Cakrawala Indigo supaya kita bisa sharing, bisa saling membantu gitu kan ya. Tujuannya kan itu ya, gitu. Ya, dan harus jelas sih kita maunya apa sih. Tujuannya apa Iya, gitu. iya, Harus jelas kok. Jadi sebenarnya kita kita pengennya apa gitu. betul, Mungkin ya. betul. Jadi sekarang, tapi gift yang ada itu mesti diasah terus ya Mi ya, gitu. Jadi jangan didiamkan. Ya. Sebab seperti golok, kalau golok kita nggak pernah asah, dia lama-lama muncul. Bukan yang nggak bisa, tapi muncul. Jadi artinya gini, biasanya kita akurat di dalam membaca sesuatu, tapi karena nggak pernah diasah, akhirnya keakuratannya itu berkurang gitu. Jadi Jadi harus sering dilatih gitu ya. ya nggak boleh menutup diri gitu kan. Ya artinya awal-awal mungkin banyak bantu orang aja gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya atau apa dibantu gitu kan. Itu juga kita pada saat kita membantu mereka, kita membantu diri kita juga sebenarnya gitu loh. Supaya gift yang ada pada kita ini semakin Iya. tajam gitu. Ya kan? Makanya kalau saya misalnya baca tarot udah lama nggak pernah baca tarot, bisa nggak bukaan gitu. Ya kan? Gitu. Ya, Jadi supaya udah lama ya nggak baca tarot. iya. Aku udah 3 minggu nggak baca tarot. Nah, kalau lama-lama muncul loh intuisinya. Gitu. Jadi kita mesti belajar gitu, belajar apa maksudnya terus diasah terus gitu. Semakin kita asah semakin tajam, semakin kita asah semakin tajam gitu. Jadi intuisi itu seperti seperti itulah. Terus untuk mengetahui arah gift kita itu gimana ya kok ya? Maksudnya misalkan gift kita itu apa nih? Terus cara untuk mengetahui arahnya itu gimana? Nah Kayak itu kita gini kan sebenarnya nggak paham. Ame sudah paham dong mestinya kan Nge- udah banyak di ini. Ngeflow aja sih sebenarnya. Terus, Ya paham nggak paham juga ya. jadi Paham itu nggak paham. gift itu yang disebut gift itu sebenarnya kan intuisi ya gitu. Nah nanti intuisi itu kan juga disebutnya sebagai indera keenam sebenarnya begitu. Nah, nanti itu hari Sabtu saya ajarin caranya bagaimana mengasah intuisi. Bahan kita akan bahas masalah intuisi gitu. Cuma hari ini kita mau bahas pengalaman Ame. Ya sih, Gitu. semoga maksudnya orang yang perasaannya sama, yang kejadiannya sama ya membantu gitu loh. Iya, iya, Soalnya emang nggak gampang sih ngelewatin begini kok. betul. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang sesuatu yang mengalami seperti apa yang Ame alami, juga mungkin bisa cerita-cerita sama Ame ya. Jadi nanti kan Ame juga bisa cerita pengalamannya juga gitu loh. Jadi bisa saling mendukung gitu kan. Itu bagus juga Iya, sih. nanti kalau cerita saya kenalin ke Ko Andi. Sharing sama kok. Gitu. Tapi membantu loh kok, benar-benar membantu sih kalau buat saya sih. Iya. Membantu banget. Jadi lebih ringan kalau buat saya pribadi ya. Iya. Jadi Bagus kayak dong. ada teman-temannya sendiri gitu. Jadi Ya ada walaupun kok sampai sekarang tetap dicap aneh sih sebenarnya sih sampai sekarang pasti, sama. pasti. Iya, saya tetap dicap aneh sama. Tapi Itulah. paling nggak harus punya komunitas yang sama gitu. Dan Ya, bisa berbagi. membantu Jadi buat makanya sharing, buat itu. mungkin kita dorong teman-teman ya yang punya kasus seperti ini mengalami spiritual awakening untuk bergabung di Cakrawala Indigo ya. Jadi kita bisa saling cerita, saling membantu, saling membangun satu sama lain gitu kan ya. Supaya yang penting kan gini, hidupnya ini berguna gitu kan. Buat buat kehidupan di dunia ini gitu kan. Apa yang kita punya ini Iya. bisa berguna gitu loh. Bukan cuma sekedar untuk hebat-hebatan, gagah-gagahan gitu. Oh, saya bisa lihat hantu loh gitu kan. Sebenarnya buat itu gitu loh. Ya kan?
Tapi kita mungkin bukan sih kok. Tapi lebih ke hati ya kok ya. Saya bukan lihat hantunya, bukan apanya setelah saya jalanin ya. Yang pentingnya bukan karena kita lihat setan atau lihat apa sih. Maksud saya kan udah bisa lihat setan ya, terus kenapa? Ya dia kan tetap setan, kita tetap manusia ya. Betul. Jadi cuma minimal hati kita lebih apa ya? Lebih ringan kalau saya rasanya. Ya. Lebih ringan. Jadi kalau di sini bukan, maksudnya ya udah kayak kemarin misalkan saya bilang saya lihat hantu kan, pertama ketemu kok Andi kan saya bingung ya, itu siapa gitu kan. Cuma setelah jalan lama saya udah enak ya, maksudnya ya udah mereka kan hantu ya udah gitu, kita kan manusia. Betul. Tapi minimal oh iya berarti setelah komunikasi sharing, hati kita itu beneran lebih ringan, lebih enak gitu loh. Betul. Yang penting di situ aneh. Buat di hati lebih ringan. Anginnya kenceng ya di sana? Kalau hati enak, kenceng, saya kenceng. Rumah saya dekat laut soalnya kok. Oh, iya sampai suara anginnya kenceng banget di telinga. Ya, tapi enak adem. Iya sih. Iya. Ya memang yang penting betul kata Ame, yang penting hati kita yang penting. Jadi apa gift yang ada pada kita sebenarnya itu kan datangnya dari Tuhan. Ya kan, dari Tuhan sebenarnya untuk Tuhan. Ya kan, dikembalikan untuk Tuhan juga gitu loh. Jadi sebenarnya gift yang ada itu bukan untuk untuk menonjolkan diri atau untuk kelihatan hebat-hebatan gitu ya, bukan ya. Tapi justru untuk berjalan dalam higher self itu gitu loh. Higher self itu sama dengan divine energy. Higher self. Ya, jadi higher self itu diri kita tuh kan ada. Nah nanti lagi itu pengajaran nanti. Sekarang kita dengar cerita Ami dulu aja. Gitu ya. Jadi cerita gimana kok? Saya lagi dengerin malah kok ngomong. Maksudnya divine energy itu gimana gitu loh. Ya, intinya gini, divine energy itu Tuhan lah gitu loh. Itu Tuhan gitu. Jadi divine energy itu kan energi yang ada di melampaui diri kita. Ya, kalau dunia barat, dunia spiritual barat menyebutnya sebagai higher self gitu loh. Jadi diri yang lebih tinggi. Nah, itu sebenarnya kalau kita kebahasakan kita itu adalah Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi apa yang kita dapatkan itu adalah karunia, anugerah gitu kan istilahnya ya, gift. Jadi itu harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hebat-hebatan kita gitu loh. Artinya kalau misalnya kita diberikan karunia untuk menyembuhkan, lakukan itu, dan bukan untuk mencari uang, ya kan? Kalau misalkan pun ada orang yang memberikan donasi, ya nggak apa-apa kita terima. Tapi kalau orang itu nggak mampu, lakukan itu dengan tulus hati gitu loh, untuk menolong gitu kan. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang saya tulisin uang sekian, supaya apa? Supaya yang iseng-iseng jangan. Kadang-kadang kan orang suka iseng kan gitu kan. Capek dah kalau kayak gitu kan. Nah, jadi kalau memang ada butuh bantuan, ya nanti kita akan tentunya Cakrawala Indigo juga sudah punya satu acara, yaitu tebar kasih setiap hari Rabu ya Mi ya. Nah, di situ kita ada pembacaan tarot, terus kemudian juga nanti Ame juga akan memberikan gift-nya yang ada untuk membantu sesama, misalnya untuk menetralisir energi dalam satu rumah atau tempat usaha gitu ya. Nanti mungkin juga akan dilihat gitu kan, misalnya kenapa kok usahanya terhambat gitu kan, apakah ada sesuatu, nanti mungkin kita bisa bantu lihat juga gitu loh. Jadi seperti itu ya Mi ya, rencananya ya. Oke, semoga bisa ya. Ya, kalau punya karunia itu harus digunakan, harus diasah terus gitu. Iya, Putri ini. Iya. Ya, Putri apa kabar? Ya, mungkin waktu kita hanya 30 menit ya dalam waktu bincang-bincang ini ya. Waktunya sangat terbatas. Ya, terima kasih buat kehadiran Ame siang hari ini. Dan ini adalah juga anggap aja sebagai pemberitahuan kalau misalnya teman-teman ada yang punya gejala yang sama, bisa sharing-sharing gitu loh dengan Ame. Banyakkan sharing, benar. Gitu loh. Jadi supaya kita juga lebih ringan gitu kan ya. Dan membantu.
Betul, betul, ya. Jadi seperti itu aja dulu. Nanti kita akan sambung lagi bincang-bincang kita dengan beberapa teman yang lainnya gitu, supaya kita semakin dekat juga dengan member-member dari Cakrawala Indigo ini ya, Mi ya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Ami buat kehadirannya. Selamat siang buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Dah. Oke, makasih kok. Ya, Bye. bye.